Oke, jadi hari ini Synonym Konsultan kembali siaran. Nah, karena saya spesialis, waduh spesialis, spesial pakai telur dua. Nah, hari ini kita masih membahas terkait izin alkes, pastinya masih seputaran alkes di distribusi ya. Jadi ini masih di websitenya Rekalkes, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan. Nah, kali ini ada pembahasan yang penting yang sangat sering ditanyakan di komen-komennya YouTube Synonym Konsultan terkait ID izin dan ID proyek. Nah, kalau hari ini ya, makanya sebenarnya ini sesuatu yang cukup dilematis untuk teman-teman yang sedang submit IDAK terkait ID izin dan ID proyek. Karena ini adalah salah satu, menurut saya ya, kalau teman-teman yang memang ingin sampaikan, boleh sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi di daerahnya masing-masing, ataupun memang kalau ada yang konsultasi ke Kemenkes, itu boleh juga sampaikan tentang ini. Ini terkait ID izin sama ID proyek karena eh, Kemenkes memang sudah memberikan user guideline-nya, jadi sudah memberikan apa namanya caranya gitu tentang integrasi website. Tapi itu eh, mungkin ya karena teman-teman, jadi gini, teman-teman itu sudah mengikuti uh, gate-nya, sudah mengikuti alurnya, tapi terjadi bug segala macam uh, yang hari ini sepertinya aku kurang tahu juga karena memang tidak ada konfirmasi langsung dari Kemenkes ataupun Dinas Kesehatan Provinsi di mana bug ini tidak diperbaiki ya, menurutku dari karena aku PJT juga, jadi aku seorang apoteker distribusi juga, jadi menurutku bug ini tidak diperbaiki karena tidak ada uh, hari ini Kemenkes tidak ada sosialisasi tentang cara memperbaiki bug ini. Nah, jadi memang teman-teman tuh sudah berusaha ya. Tolong para verifikator Kemenkes untuk izin alkes ataupun Dinas Kesehatan Provinsi bisa dibantu ya. Waduh itu backsound suara anjing ya. Jadi bisa dibantu untuk bagaimana cara memperbaiki bug ini kan gitu kan. Karena memang teman-teman yang sudah konsultasi ke mereka itu tidak ada jawaban, ataupun jawabannya gantung, ataupun call center ataupun semua CS yang Kemenkes punya itu tidak memberikan jawaban ataupun malahan tidak berbaiki ya. Aku kurang tahu apa yang terjadi di balik layar, apakah IT mereka ada ataupun IT mereka tidak ada, ataupun ada tapi tidak bisa, ataupun tidak ada dan ini tergantung tender ya, segala macam, anggaran segala macam, mungkin ya, makanya Kemenkes tolong dong, Dinkes tolong dong, kalau dilihat video saya dipertimbangkan. Nah, karena teman-teman kesulitan semuanya, satu Indonesia ini nasional kesulitan. Karena memang ini urusannya tentang coding-codingan, tentang bahasa pemrograman. Nah, di sana kan tentang database, data center segala macam. Jadinya kalaupun memang video ini adalah apa ya, mungkin salah satu saya akan bahas juga, dan ini ada sebuah ya kalau kesah yang juga disampaikan dari teman-teman gitunya tentang ID izin dan ID proyek yang tidak bisa, data file tidak ditemukan, user tidak ditemukan, kosong ketika pilih lokasi proyek kosong,
kemudian ID izin tidak bisa terintegrasi dari OSS. Nah, itu permasalahan yang tidak diselesaikan oleh Kemenkes ataupun Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi mereka juga sebenarnya tidak tahu. Kadang-kadang begini, ketika kita dalam sebuah birokrasi, kita menghubungi ataupun konsultasi kepada call centernya ataupun di bagian depan, bagian CS-nya itu, ibaratnya CS lah, kita ngomong CS lah ya. Nah, itu mereka bukan orang IT dan mereka akan menyampaikan lagi kepada IT ataupun kepada verifikator, nggak tahu birokrasinya gimana itu di Kemenkes gitu. Nah, ketika kita menyampaikan keluh kesah itu kadang-kadang orang call center ataupun mbak-mbak yang biasanya di loket-loket, mbak loket itu tidak mengerti sama sekali. Ya, tapi kita harus mengikuti aturan kan. Oke, kita ikuti aturan. Nah, ketika kita mengikuti aturan sudah disampaikan, kemudian mereka mungkin ya nanti dicek sama IT kami dulu segala macam. Nah, itu biasanya akan gantung tuh. Akan gantung dan tidak ada penyelesaiannya. Jadi teman-teman itu malahan yang sudah berkeluh kesah ke saya kan itu sudah email, sudah chat, sudah apa, tapi memang tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi mohon Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Dirjen Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini saya minta tolong diperhatikan dan diperbaiki bug ini. Oke. Nah, karena saya juga seorang PJT ya, jadi saya tahu bagaimana sulitnya ketika tidak bisa bahkan ini belum sampai ke validasi berkas, ini baru ingin menyambungkan saja itu sudah tidak bisa gitu. Jadi ya tolonglah diperhatikan gitu. Nggak tahu ya, saya memang ada, karena kan saya juga buka jasa konsultan ya, saya memang ada beberapa cara yang makanya saya buka pelayanan jasanya, tapi kadang-kadang gambling 50-50 karena ini sesuatu yang saya kerjakan itu di luar dari gate-nya, dari dari handbooknya, acuannya ataupun modulnya gitu. Jadi yang saya kerjakan itu di luar dari sosialisasi Kemenkes gitu aturannya. Jadi gimana ya, kan gini ya Pak ya, Bu ya, Mbak ya, Kak ya, kita kan mau submit IDAK nih. Nah kan, lalu mentok, lalu stuck, bingung nih kan. Kemudian pasti kita mencari Dinkes, kemudian Dinkes provinsi kan, kita mencari Kemenkes gitu kan. Lalu kita konsultasi kan, pastikan ke mereka kan. Nah biasanya itu mereka kan jawaban kan gantung tuh, ataupun kita udah berusaha cari tapi nggak tahu ya mereka lari ataupun bersembunyi. Mohon maaf lah, tapi memang keadaannya memang seperti itu ya kawan-kawan, kesulitan yang di bawah ini gitu. Nah lalu kan kita kan mencoba berpikir sendiri ataupun mencari konsultan yang memang sedikit mengetahui masalah IT gitu kan. Nah akhirnya dia menemukan cara yang di luar dari cara yang Kemenkes berikan gitu kan. Ya kita tetap coba dong Pak, Bapak aja kita konsultasi ke Kemenkes dan Dinkes Prop tidak ada jawaban gantung. Sekarang kalau kita misalnya, oh cara kamu ini tidak boleh atau cara kamu ini melanggar lah, Bapak ngasih solusi nggak? Bapak bantuin nggak? Bapak aja lari-larian atau sembunyi. Nah ini gimana? Siapa yang salah jadinya kan? Nah jadi untuk kita lihat di ID izin ini kan gini, ID izin ini kenapa itu tadi dari saya udah lihat komentarnya Bang Miftah ya, itu dan yang lainnya juga banyak tapi saya lupa namanya. Nah lalu kenapa ID izinnya dan ID pro, kadang-kadang gini, kadang-kadang ada ID izin yang terisi, kadang-kadang ada ID izin yang kosong, kadang-kadang ada yang pokoknya kebalik-balik lah, antara yang ini terisi, yang di bawah kosong, ataupun yang di atas ada. Pokoknya itulah ya. Dia ini adalah
integrasi dari OSS. Nah, kita kan port dulu kan masuk, kalau dulu kan kita bicara dulu ya, RecAlkes dan ShareAlkes itu berdiri sendiri. Tidak ada jumping-jumping seperti ini yang membuat rumit dan sulit. Jadi mohon Pak diperhatikan ini. Nah, dulu kan mandiri, langsung ngerjain di website ini. Tapi sekarang kita harus masuk dari OSS dulu, kemudian kita isi KBLI-nya, kemudian itu baru kita pemenuhan persyaratan. Ketika kita klik pemenuhan persyaratan, itu akan jumping ke oke teman-teman yang udah chat. Nah, ini sebentar ya, aku lagi bikin video dulu, jadi nanti aku balas satu-satu ya teman-teman ya. Makasih ya yang udah ini ya, udah chat gitu kan. Nah, jadi baru kita akan jumping ke website RecAlkes ataupun ShareAlkes kalau yang CDAKB ya. Nah, masalah jumpingnya ini kan apa ya, kalau kita ngomongin itu, pernah ada yang buka ini enggak pakai browsernya Tor. Kalau browsernya Tor itu tuh browser untuk berselancar ataupun masuk ke dalam dunia dark web. Nah, tapi kita bukan ngomongin dark webnya kan. Nah, di situ kan ada lapisan bawang loh. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah internet gitu, itu tuh banyak lapisan-lapisan yang kita harus lewati gitu. Nah, integrasinya itu bermasalahnya di situ. Itu biasanya masalah codingan atau pemrograman yang dibangun oleh developer gitu. Jadinya ada terjadi bug kan. Standar lah, mungkin teman-teman juga banyak yang tahu kan. Nah, ketika jumping dari OSS ke RecAlkes, kenapa punya abang-abang dan kakak-kakak kosong? Karena terjadi bug. Nah, kan bugnya ini kan gimana ya? Kita kan pasti bingung kan, karena memang websitenya berantakan lah, atau codingannya nggak benar lah segala macam. Nah, lalu kosong gitu kan, jadinya ID izin kosong, ID proyeknya kosong gitu. Jadi kan kacau kan, tidak bisa submit kan. Nah, kemudian kita pastinya konsultasi tidak ada jawaban, ya udah kita cari cara sendiri. Nah, kalau gimana ya, sesuatu yang mungkin aku akan jelaskan ini sesuatu yang tidak disosialisasikan oleh Kemenkes, tapi aku juga tidak akan menunjukkan caranya karena memang aku kadang-kadang gambling juga, 50-50 bisa atau tidak gitu. Ini kayaknya masuk angin deh, sendawa terus dari tadi. Kalau aku ini suaranya serak sih. Kalau aku berhenti ngomong ataupun sendawa, berarti ya itulah, lagi masuk angin nih kayaknya. Oke, next. Jadi sesuatu yang aku akan ceritakan ini adalah sesuatu yang tidak disosialisasikan oleh Kemenkes, dan memang ini tidak sesuai dengan gate-nya gitu. Makanya aku buka jasa ya konsultan lah gitu kan. Kalau memang kenapa apa ya, yang menjadikan aku berbeda dengan konsultan lainnya, karena memang tidak banyak tapi sedikitnya HTML dasar aku masih bisa, jadi masih ada yang bisa aku perbaiki terkait data codingannya gitu. Nah, kita lihat yang tadi Bang Miftah, dia ID proyek kosong. Nah, ID proyek kosong itu kan ketika diklik, ini aku contohin ya. Ketika diklik, nah itu kan muncul ID proyek. Nah, kenapa kosong? Kadang-kadang, nah gitu makanya mesti ditelusuri. Kadang-kadang KBLI-nya bermasalah. KBL-nya bermasalah ini banyak versi yang harus ditelusuri. Dia pernah bikin KBLI, kemudian kelamaan gak bikin IDAK, gak disubmit, itu draftnya expire. Ataupun dia pernah otak-atik untuk perbaikan data usaha, ataupun apa ya, alamat usahanya tidak sama dengan di RecAlkes, kadang-kadang dia juga nggak muncul. Jadi usahakan selengkap-lengkapnya alamat usaha di KBLI, lokasi usaha, bukan yang di NIB ya, yang di kotak yang di bawah itu kan, usahakan alamatnya sama, ataupun jangan sampai KBLI-nya double. Nah, ini
Ini izin ya Pak Lukman ya, ini KBLI-nya double gitu. Kabelnya double, dia masih muncul tapi yang satu kosong, yang satu ada. Nah, pilih yang ada alamatnya gitu. Kalau yang kosong, coba diperhatikan alamatnya. Apakah alamat dari data perusahaan di Rek Alkes dan US-nya sudah sama gitu. Nah, itu harus disamakan dulu. Nah, setelah itu kalau yang apa namanya? Bentar, ini aku geser dulu. Nah, kalau yang ID izinnya kosong. Nah, ID izinnya kosong ini karena itu bisa juga sama tadi KBLI-nya double. Pokoknya ada pernah ngotak-ngatik KBLI atau KBLI-nya double ataupun draftnya expire yang di OSS-nya ya. Tidak disubmit seperti itu. Nah, penyelesaian ID izin ini NPWP-nya jangan sampai bermasalah ya, tetap nggak bisa submit. Nah, kalian itu kalau ini sulit sih. Kalian itu usahakan harus ada user tersendiri Rek Alkes. Jadi masuknya dari Rek Alkes. Memang tidak boleh sih, kan harus tetap dari WSSRBA ya. Memang benar. Tapi sebenarnya ada cara untuk buka kolom-kolom yang tarlok ini kan nggak bisa diketik nih, dikunci kan. Nah, kalian itu pindahkan ID izin yang sudah expire tadi ke kolom yang terkunci ini. Nah, setelah itu disimpan baru disubmit. Nah bang, tapi kan itu tidak terintegrasi. Sekarang gini, Kemenkes tidak jawaban, Dinkes tidak ada jawaban. Jawabannya ada pun gantung, lalu tidak ada perbaikan. Nah, kita mesti melakukan apa? Ya udah, berpikir sendiri. Yang penting ini bisa submit gitu. Gak apa-apa ngerjainnya bukan gak apa-apa sih, tidak ada pilihan karena Kemenkes gantung juga. Kerjainnya tetap dari Rek Alkes, tapi ID izin dan ID proyek usahakan sama dengan OSS, di copy. Nah, tapi ininya dibuka nih, yang kolom yang terkunci ini kemudian isi manual. Nah, itu dia akan terbaca sama gitu. Bang, kalau idaknya terbit, downloadnya gimana? Downloadnya bukan di OSS, benar. Downloadnya memang di OSS. Apakah di sini bisa di-download? Bisa, tapi lampirannya kurang. Lampirannya hanya lampiran di belakang yang ada berlakunya sampai kapan, kemudian nambah PJT-nya, ya itulah pokoknya alamannya segala macam. Lampiran atasnya itu karena template-nya OSS. Yang penting data di Rek Alkesnya, karena sebenarnya yang penting nih di Rek Alkesnya diselamatkan dulu gitu. Jadi ininya yang penting bisa diisi. Nah, ininya makanya saya juga nggak bisa contohin ya, karena memang saya buka jasa untuk ini kolomnya terkunci tapi saya bisa isi gitu. Nah, ini kan terkunci semua tapi bisa diisi gitu. Yang penting ID izinnya sama ID proyeknya sama dari OSS, kerjakan dari sini. Yang penting suatu hari idaknya sudah terbit, kita punya datanya. Kalau lampirannya kurang, mungkin kita bisa konsultasi ke OSS ataupun Kemenkes bisa bantu untuk lampirannya biar ada semua gitu. Yang nonton video ini kalau merasa apa ya, bang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, hari ini kalau Kemenkes sudah ada jawaban, sudah ada perbaikan, bagus ya, bagus, kita juga enak ya. Tapi ketika kalian sudah tidak punya pilihan, ya udah lakukan cara ini. Kalau bisa temukan sendiri. Kalau memang bingung, baru saya buka jasa gitu. Jadi kan fair, jadi usaha dulu ke Kemenkes, sudah mentok baru ke saya. Makanya kalimat saya adalah kalau sudah menyerah baru ke saya. Nah, seperti itu gitu. Untuk ID izin dan ID proyek yang tidak muncul dari ini. Jadi saya mesti bikin video khusus satu karena memang banyak sekali yang bertanya gitu. Mereka mungkin udah berusaha untuk bertanya ke Kemenkes, tapi
Kalau hari ini Kemenkes merasa marah dengan video ini, ya sudah tinggal diperbaiki saja kan, karena memang teman-teman sudah bertanya ke kalian tapi kalian sama sekali tidak ada jawaban ataupun gantung jawabannya, ataupun malah mungkin mereka tidak mengerti dengan permasalahan ini bug ya. Ini kalau ada program bug bounty-nya nih, ini saya dapat nih cara ya, tapi kan karena nggak ada program ya udah ngapain ya gitu ya, dikasih tahu Kemenkes juga percuma gitu. Jadi ada celah, kemudian saya bisa masuk ke sini gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kan masuk program bug bounty gitu. Oke, jadi gitu sih teman-teman. Semoga video ini menambah sedikit satu sudut pandang. Jadi kalau mau solusi ya yang goal solution, memang aku rasa ini cukup fair untuk dilakukan gitu. Tapi kalau memang tidak yakin ataupun yang tidak ingin berbayar ataupun ingin gratis, ya udah semuanya konsultasi saja dengan Kemenkes gitu. Oke, jadi sekian dulu Sinonim Konsultan. Jadi kalau memang ada teman-teman yang ingin proses perizinan IDAK dan CDAKB, bisa email ke sinonimkonsultan@gmail.com, lalu nomor HP-nya 0858 212 71571. Oke, terima kasih.